Semua. 19 Desember 1948, Belanda di bawah Letnan Jenderal Simon Spoor menyerang lapangan terbang Manguwo, Yogyakarta. Mendengar itu, Jenderal Sudirman yang sudah 3 bulan tidak keluar rumah karena sakit, Kapten Supardjo Rustam menuliskan bahwa Jenderal Sudirman seakan-akan memperoleh kekuatan setelah mendengar Belanda menyerang. Berbeda dengan Soekarno dan Hatta yang lebih memilih berunding dan ditangkap Belanda, Jenderal Sudirman kokoh dan teguh melakukan perang gerilya melalui hutan, lembah, dan desa. Dan menurut sejarawan Rusdi Hussein, perbedaan keputusan itulah awal keretakan hubungan antara pemimpin sipil dengan militer. Karena Soekarno-Hatta sebelumnya berjanji jika Belanda menyerang, maka mereka akan melakukan perlawanan. 20 Desember 1948, dari Kelurahan Grogol, Jenderal Sudirman yang sudah kehilangan sebelah paru-parunya ditandu. Di sana rakyat yang melihat sepatu prajurit yang menandu telah compong-camping menginjak bebatuan. Berinisiatif mengambil pelepah daun aren, kemudian mengikatnya dengan tali bambu, lalu menjadikannya sebuah alas sepatu baru yang kokoh. Pada 25 Desember 1948, saat mendaki Gunung Wilis, Belanda mendapati jejak Jenderal Sudirman dan pasukannya. Lalu dari bawah, sekompi pasukan marinir Belanda dengan persenjataan lengkap hendak mendaki Gunung Wilis karena meyakini Jenderal Sudirman berada di sekitarnya. Namun Jenderal Sudirman yang juga mengetahui itu langsung mengeluarkan cundrik serupa keris. Jenderal Sudirman menghirup tenaga alam seperti yang selalu diajari oleh kiainya. Lalu langit menjadi kelabu, petir menyambar, dan hujan badai hebat menyerang dan menyusahkan pasukan Belanda sehingga membuat pasukan Belanda ketakutan, menggigil, dan lebih memilih menyingkir karena takut ada potensi longsor yang akan menggulung tubuh mereka. 2. Sebelum sampai di Guo Limin, 27 Desember 1948, mengutip buku Kupilih Jalan Gerilya karya Ero Kajet Asura, pada saat gerilya, sepasukan kompi Belanda mendapatkan laporan dari pengkhianat bahwa Jenderal Sudirman sedang istirahat di sebuah langgar atau surau di perbatasan desa. Tuan, Panglima Sudirman. Seketika itu, cundrik serupa keris milik Jenderal Sudirman bergetar. Sang jenderal memerintahkan Kapten Supardjo Rustam, Congkro Pranolo, dan beberapa pengawalnya untuk kembali mengenakan sarung, peci, dan mengambil kitab suci. Sebagai prajurit tanpa kaki kukaka, mereka langsung melangitkan zikir dan tahlilan. Tidak beberapa lama, pasukan Belanda langsung memasuki langgar atau surau. Namun tidak mendapati Jenderal Sudirman dan pasukannya. Perwira Belanda hanya melihat rakyat yang sedang kusuk beribadah. Tidak ada Jenderal Sudirman, padahal sang jenderal sedang memimpin zikir dan tahlilan. Perwira Belanda mengamuk pada pengkhianat, kemudian menembakkan senjata ke peluru pengkhianat dan tewas. Perwira Belanda kembali menyusuri desa dan hutan mencari Jenderal Sudirman. Di lain kisah, setelah subuh Jenderal Sudirman memerintahkan Supardjo Rustam agar meninggalkan Wonosiri dan Wonogiri menuju Ponorogo. Supardjo Rustam yang selalu setia menemani Jenderal Sudirman berkata dalam hati, "Kenapa sepagi ini?" Tapi lagi-lagi ia tahu dan taat dengan Jenderal Sudirman. Benar saja, baru sejam kemudian pesawat Belanda terbang bebas. Berdentum dan asap menggepul di Wonosiri dan Wonogiri. Jenderal Besar Sudirman, Supardjo Rustam beserta pengawalnya kembali selamat. Jika tidak, bagaimana Republik ini jika Panglima tertinggi ditangkap dan Jenderal Besar mati? Meskipun bergeser dari satu dusun ke dusun berikutnya, dari satu desa ke desa berikutnya, dari satu hutan ke lembah berikutnya, dan dari satu lembah ke hutan berikutnya, Jenderal Sudirman membangun kekuatan dengan rakyat, membaca taktik penyerangan Belanda, membalas dengan kompi-kompi pasukan Republik Indonesia, mengalihkan dan menyerang Belanda dengan tiba-tiba. Itulah perang gerilya, menghabisi lawan bersama rakyat saat pemerintahan sipil lebih memilih berunding. Moge God ije leiden en behouden in de komende dogen, kata Letnan Jenderal Simon Spoor kepada pasukannya. Tangkap dalam keadaan hidup atau mati Jenderal Besar Sudirman itu. Namun kenyataannya tidak lama setelah serangan 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Simon Spoor lah yang lebih dahulu ditangkap dan dibunuh Tuhan.